سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري حضرة الفضلة حضرة الشيخ عبد القادر الجيلي حضرة الشيخ سلمان البدني حضرة المهاجر أحمد بن عيسى لحضرة الفضل المقدم محمد بن علي بعلم حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطة بن حضرة الشيخ مصطفى بن سلم من حضرة أبي عمر العباس لحضرة أبي عبد الله حضرة الشيخ بدر الشيخ البكري حضرة الشيخ ويشكر أنوار بن حضرة الشيخ شريف عبد الله بن حضرة الشيخ أبو محمد بن البلد البكري ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريته من الله يعلى درجات بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسن بذلك القول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نياته أن الله يحمل قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صلاة الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدرجة السابقة daripada kitab Shahih Al-Ibad wal maqalatu tsaniyatu asyrata adapun perkataan yang ke-12 Anil Hasan al-Basri daripada Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala wa huwa min akbarit tabi'ina. Jadi adalah Imam Hasan al-Basri ini beliau termasuk daripada tabi'in yang paling tua atau tertua daripada golongan tabi'in dan habis sahabat tabi'in hanya tabi'in annahu qala bahwasanya beliau berkata inna fasadal qulubi sesungguhnya rusaknya atau kegelapan hati itu ansidati asya'a ada 6 macam. Awwaluha yang pertama kata beliau yudnibuna birajai taubati. Yang pertama adalah berbuat dosa karena selalu mengharapkan taubat. Maksudnya Allah Ta'ala akhirnya membuka pintu taubatnya. Baik aku berdosa terus. Rancangan seperti itu jadi maka membuat hati itu rusak atau gelap jadinya. Tolong kedua ujarnya Allah Ta'ala ada jadinya. Allah Ta'ala memberikan ampunannya. Baik aku membuat dosa terus. Kepahamannya kayak itu. Wa bi nuskhatin di dalam tulisan yang lain birajai ar-rahmati adalah dia tadi melakukan dosa dengan selalu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya rahmat Allah Ta'ala ada adanya bagi kamu menggawe dosa. Rahmat Allah Ta'ala itu dia terbagi kepada semua makhluk. Baik dia aku ingin menggawe dosa terus-terusan aja. Wa dzalika ta'unnu dan itulah yang dinamakan berangan-angan. Dan rahmat Allah Ta'ala itu turun kepada orang yang telah bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada dosanya sehingga mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya. Yang kedua wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun fala fa'ilatan fil ilmi. Yang kedua yang termasuk daripada gelapnya hati itu adalah dia mengetahui akan ilmu, artinya belajar akan ilmu, wala ya'malun tetap dan tidak mereka mengamalkan, memakai. Fala faidata maka tidak ada faedahnya fil ilmi pada ilmunya itu idza lam yu'mal bihi apabila tidak diamalkan dengannya. Dan banyak juga tidak menuntut ilmu dan kita dengar, kita tulis, kita catat, tapi semuanya
tidak ada yang kalau diamalkan misalnya, walaupun ada satu dua yang diamalkan, alhamdulillah mau amalkan. Ada ini tidak bisa, tidak ada mengamalkan sama sekali. Yang mengatakan kata Imam Hasan Basri adalah hati itu gelap. Wa inna ma thamaratul ilmi al-amalu bihi, dan hanya saja buahnya daripada ilmu itu adalah mengamalkan dengannya, memakai dengan ilmu itu. Kita belajar dan kita pakai perjabatan sedikit demi sedikit, sehingga apa akhirnya keseluruhannya kan kalau itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Hasan Basri, wa idza amilu la yukhlisuna, apabila mereka itu beramal, la yukhlisun, tidaklah mereka punya dalam dirinya rasa ikhlas. Karena apa? Ada sesuatu dan hal-hal lain yang menyebabkan dia tadi mengamalkan sesuatu. Wa idza lam yakhlusil mar'u bil ibadati, keterangannya apabila tidaklah seseorang itu ikhlas pada ibadahnya, lam yasdu fiha, maka tidaklah lam yasdu fiha, maka tidaklah benar pada ibadahnya. Karena ada maksud fiha pada ibadahnya tadi. Fasidhu aslun, maka yang benar-benarnya itu sifat sidik yang benar daripada itu aslun adalah asalnya. Jadi kita beribadah itu kita tanamkan dirinya sifat sidik, artinya benar, bujur-bujur mah beribadah. Wal ikhlas, hanya nomor wujud ikhlasnya itu adalah far'un, adalah cabangnya. Jadi yang ikhlas kemudian ada sidiknya, benarnya. Wa min doa Imam Ahmad bin Hanbal, dan termasuk daripada doanya yang sering dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, doa beliau, ya dalilal khair, ya dalilal khiyari, dullani ala tariqis sadiqina waj'alni min ibadikal mukhlisina. Ada penjelasan habis sembahyang Imam Ahmad bin Hanbal tadi membaca doa yang ini, ya dalilal khiyari, wahai orang yang menunjukkan segala macam kebaikan-kebaikan, dullani, tunjukkanlah kepadaku, ala tariqis sadiqin, atas jalannya orang-orang shadiqin, waj'alni, dan jadikanlah aku atau umum min ibadikal mukhlisin, daripada hamba-hamba yang ikhlas. Jadi hamba ikhlas itu sangat susah sekali. Dan kita ikhlasnya ada untingan. Wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun. Yang keempat kata Imam Hasan Basri, menyebabkan daripada gelapan hati atau rusaknya hati adalah mereka makan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dinikmati rezeki Allah taala itu, wala yashkuruna, tetapi tidak pandai mereka mensyukurinya. Rezeki Allah taala dimakan, tidak digunakan yang baik sesudahnya, energinya, tenaganya tidak digunakan yang baik, padahal rezeki Allah taala dimakan aja. Apa yang dinamakan syukur itu? Fasyukru ijra'ul a'dha'i, bermula syukur itu menggunakan seluruh anggota badan fi mardhatillahi ta'ala, pada sesuatu yang diridai Allah taala. Syukur tadi habis makan, habis minum kita bawa amalan, bawa beribadah, bawa sembahyang yang wajib, dan itu namanya bersyukur. Wa ijra'il amwali biha, dan menggunakan harta yang diberikan Allah taala biha, pada jalan yang baik, namanya bersyukur. Dia bisa kita makan rezeki Allah taala, kemudian kita menggunakannya dengan jalan yang baik, itu namanya bersyukur. Mata masih hawas
mata masih jelas melihat hal-hal yang baik, banyak-banyak melihat Al-Quran, banyak-banyak melihat tulisan sholawat, banyak-banyak melihat tulisan apa yang baik. Selama mata masih jelas, masih bagus lagi mata, ya mata bagus lagi. Bermasalah sebelah matanya baik, sebelah satunya lagi matanya kurang jelas atau kurang nampak, masih ada penyakit. Wa ma yarawna bi qismatillahi, dan yang kelima, tidaklah mereka itu meridai, menyenangi apa yang telah Allah Ta'ala memberikan bahagian baginya fi halatihi, pada kondisi keadaan hidupnya. Ini misalnya kita pada hidup kita seperti itu, kita redha, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak meridai, kita menyenangi, termasuk daripada menyebabkan hati gelap. Menyenangi, punya baju dua, senang, tidak ada lagi baju yang lain, tapi yang buat baju dari dipakainya aja, dipakainya beribadah, dipakai yang lain, hal-hal yang baik, senang dengan apa yang dimilikinya yang ada. Nah, itu termasuk daripada menghindari dari penyakit atau kegelapan hati. Fi halatihi wa yudfinuna mautahum wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabiru, yang keenam yang membuat kegelapan hati, kata Imam Hasan al-Basri, mereka menguburkan jenazah mereka dan tidak mengambil iktibar pelajaran dari orang yang dikubur tadi. Sudah dikuburkan, sudah sudah diambil pelajaran, mati-mati ya sudah ya. Ai la yatadakkaruna lil mauti, yakni tidaklah mereka sedang mengingat lil mauti, masalah kematian yang kebiasa. Karena diambil ibarat keterangan daripada kitabnya, taubat daripada segala dosa adalah perintah agama. Kita berbuat dosa, bertaubat, beristighfar. Tetapi jangan sengaja berbuat dosa karena mengharapkan taubat. Sengaja taubat masih ada aja, umur masih panjang aja lagi. Ada apa yang gawe dosa? Belajar atau menuntut atau memperoleh ilmu adalah sesuatu anjuran agama. Artinya orang itu wajib menghindari dirinya dari jahil, dan yang punya ilmu itu artinya mengajarkan kepada orang lain. Ya, artinya sudah belajar sedikit-sedikit paham atau paham seluruhnya, kemudian ada yang kita pelajari, itu adalah mengajarkan kepada orang lain. Sebab ilmu yang tidak diajarkan, tidak amalkan, laksana pohon yang kada berbuah. Usahakan dapat mengarang kitab dalam beramal itu dengan niat yang ikhlas, dengan pekerjaan yang ikhlas, agar diperoleh ganjaran pahalanya. Jadi apa-apa aja yang kita diberitakan Allah Ta'ala, hendaklah kita tanamkan dalam diri ikhlas. Kemudian pandai-pandailah bersyukur atas rezeki Allah yang Allah Ta'ala berikan. Yang maksudnya dengan pengertian, jangan hanya pandai menerima rezeki, tetapi juga pandai memberikannya. Bilanya adalah lebihan. Bila pada lebihan, kita terbang masalah. Artinya kita
kita sanggup menerima nikmat atau rezeki, tetapi juga harus menjalankan semua perintah Allah Ta'ala, karena kita memakan nikmat sini. Kalau kita makan nikmat sini atau memakan rezeki sini, berarti kita siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak kita makan rezeki sini, karena hitungan makan wadai, biskuit, hari ini minum kopi lah. Menjalankan perintah sini dan menjauhi larangan sini. Dengan sebab berkat nikmat dari dimakannya rezeki dimakannya, maka dia kau menjauhi larangan Allah Ta'ala. Orang yang demikian berarti ikhlas atas segala sesuatu pemberian yang Allah berikan kepada seseorang itu. Ambillah iktibar atau peringatan dikala orang atau kita mengubur jenazah, karena bahwa suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama, kenyataan yang sama. Artinya kita akan mulai juga dipatah ulang juga, karena mungkin kita akan dipatah ulang. Karena manusia itu dewa terhormat, dan mungkin orang yang baik dipatahnya pasti gitu juga yang kita dipatah, kecuali di laut. Di laut dewa mengurangan meninggal di laut pasti dipakai di badan supaya di dalam dasarnya, ya lah. Orang baru pelaut meninggal menepi ke laut, tidak ada tepiannya, jadi jalan tangannya, batisnya diangkat di badan supaya di dalam dasar lautnya tidak ada. Apalagi mengurangan. Tapi misalnya masih di daratan aja, ada mungkin manusia yang dikuburkan sembarangan, pasti dalam tanah. Jadi kita mengingat-ingat artinya kita akan dikuburkan seperti itu juga, supaya selalu timbul rasa beramal dan membawa bekalnya, dan supaya terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam caranya. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Innal umra awwalu manazilil akhirati." Sesungguhnya kubur itu, kata Nabi, adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Kubur, rumah permulaan kita. Rumah kita nanti dunia itu rumah inca saja. Makanya rumah yang baik-baik tinggalkan dulu rumah. Menyamai orang sudah aja benar lagi ya. Rumah hijaan yang kita diamin itu punya masih baik aja, masih kawal yang pakai masih baik aja lagi. Ada ini sebutannya rumahku adalah surgaku, ya itu tuh. Macam-macam dia benar. Simbol-simbolnya rumahku adalah surgaku. Jadi yang benar-benar rumah itu adalah akhirat, negeri akhirat. Fa'inna jaminhu, maka jika selamat siapa saja daripada selamat daripadanya, ba'dahu aisaru minhu, sesudahnya akan selamat seterusnya. Bila di rumah yang pertama dari selamat, niscaya rumah dan sesudah perkara sesudahnya akan selamat. Wa illam yanju min fama ba'dahu asyaddu minhu, dan jikalau tidak selamat di rumah yang pertama umur tadi, maka seterusnya dia akan lebih berat yang dihadapinya. Artinya celaka. Kalau menjawab pertanyaan mereka bukan nakir, selamat sudah. Kalau menjawab siapa imammu, siapa rasulmu, siapa kitabmu, siapa Tuhanmu, kalau menjawab selamat sudah. Apalagi yang diharapkan. Siapa temanmu, apa kiblatmu, mau menjawab selamat sudah. Nanti malaikat menanyai, jawabannya lancar. Dan malaikat kita sudah tanya lagi, ini sudah lancar jawabannya. Ikuti pulang ya, nanti kita gagal kita ulangi lagi, kita datangi lagi tahunannya. Apa hanya kasih tahu menjawab lagi? Sudah di dunia ilmu badannya dan hidup
sudah di dunia merasa dunia punya jadi malaikat. Tikus sudah dalam kuburnya ditahunya ada apa juga di malaikat. Yang sudah selamat tadi aman sudahnya. Apa selamat pertanyaan dari malaikat yang dikubur. Makanya tadi kan jauh dari hadis Nabi. Fa'in aja kalau selamat di rumah pertama itu minhu ba'dahu sudahnya Aisyah lebih mudah. Artinya perkaranya akan dimudahkan karena sudah selamat tadi. Ujian malaikat ini orang ini waktu ditanya dia kubur orang kalau ini jawab jangan tinggal ini. Dan malaikat ini ditanya dalam kubur orang tinggal mau jawab kita kali aja urusan. Ditanya Tuhan jangan tahu, ditanya ilmu, ditanya nama rasulnya jangan tahu, ditanya nama kitab yang dibacanya tidak tahu. Kayak pakai tangan penyembahan urusan ujian malaikat. Sesuai dengan hadis Nabi itu. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna lil mauti faza'an. Sesungguhnya bagi yang namanya kematian itu faza'an, mengejutkan. Artinya tiba-tiba, ya kan? Faza'an. Faida ata ahadakum wafatu akhihi, maka apabila telah datang akan salah seorang dari kalian itu oleh siapa? Wafatu akhihi, wafat atau kematian saudaranya, falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunnah mengucapkannya. Siapa meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah maktubhu indaka fil musinina waj'al kitabahu fi aliyina wa khluq aqibahu wal akharina. Itu masuk doa daripada nyembahyang orang mati dan doa setelah sholat orang mati, sholat kifayah. Tidak sudah pertama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi sudah jelas kabarnya, untuk kabarnya ada jelas dan mengucapkan inna lillahi, sakitnya ini. Aku ini belum mati, Nabi mau makan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nama perbuatan tadi sudah kalau kuat lagi misalnya dan menyampaikan ya makan ini meski dilanggar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati lagi. Rawahu at-Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man sami'a bi mauti muslimin fad'ala bi khairin kataballahu lahu ajra man 'adahu hayyan wa syayyahu mayyitan. Rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa dari Nabi mendengar wafat kematian saudaranya yang Islam itu, fad'ala bi khairin, maka mendoakan dia baginya dengan kebaikan, mudahan baik didoakannya, nama kematiannya didoakannya baik, mudahan baik itu. Kata Allah lahu, niscaya Allah Ta'ala mencatatkan baginya ajra, akan pahala. Seperti apa? Man adahu, seperti orang pahala orang yang mengilanginya hayyan pada waktu hidup. Wa syayyahu mayitan, dan seperti pahala orang yang mengantarkannya ke pemakamannya mayitan dalam keadaan mati atau meninggal, atau harus menghilang karena sibuk, ada kawan serotok misalnya mau menghilangi, atau sibuk benar sampai kabarnya meninggal, kemudian diucapkannya padahal dia khairin dan baiknya. Itu catat baginya seperti pahala orang yang menghilangi akan dia waktu hidup. Wal maqalatu tsalitsatu asyrata, adapun maqalah perkataan yang ke-13, qala aidan, berkata juga Imam Al-Hasan Al-Basri, man arada dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirati aqabahu Allahu bi sitti uqubatin thalathatun fid dunya wa thalathun fil akhirati. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata juga, siapa yang mengutamakan dunianya dari akhiratnya,
Allah akan memberi 6 macam siksaan atau ganjarannya atau balasannya, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Amma tsalatul lati hiya fi dunya, adapun 3 macam yang Allah berikan siksaannya di dunia, cobaannya di dunia, dan mengutamakan negeri dunia di nomor 1-nya. Apa yang pertama? Amalun laisa lahu muntaha. Pertama, Allah Ta'ala memberikan siksaan lawannya, memberikan cobaan lawannya karena mengutamakan kehidupan dunia dari tinggi. Nomor 1-nya apa? Angan-angan yang tidak akan selesai, angan-angan yang tidak ada kesudahannya, hayalan-hayalan yang tidak tercapai, yang tidak ada kesudahannya, sehingga apa? Berangan-angan terus, berangan-angan yang tidak baik, negatif. Kenapa? Karena mengutamakan kehidupan dunianya di nomor 1-nya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, "Matsalal ihsana wal amala wal ajala, famatsalal ajala ila janibi." Nabi pernah mengumpamakan perumpamaan kata Nabi, manusia itu dan memiliki angan-angannya, wal ajala dan ajalnya. Famatsalal ajala, Allah Ta'ala mengumpamakan ajal manusia itu ila janibihi, berada di sampingnya, kanan kiri. Mengumpamakan Allah Ta'ala ajal manusia berada kanan dan kiri. Wal amalu wal amala amanahu, dan angan-angan, cita-cita, hayalan-hayalan berada di depannya. Fabaina huwa yatrukul amala amanahu, maka ketika dia mencari, menuntut akan angan-angannya yang akan diraih di depannya, atahu, tiba-tiba datang kepada dia oleh ajalnya. Berangan-angan panjang, ajalnya datang. Bahasa kita yang merokok akan dirinya tadi, karena ajalnya berada kanan dan kiri, sedangkan angan-angannya berada di depan, di muka. Fahtala jauh, maka mengacaukanlah ajal itu akan angan-angannya. Ajal sampai, angan-angannya tidak tercapai, angan-angan tidak baik. Aikin tazamu, mengambil akan nyawanya oleh si ajal tadi. Ajal datang, angan-angannya tidak kesampaian. Angan-angan itu ada dua, hayalan tadi, hayalan yang baik, hayalan yang baik. Kalau hayalan baik bisa jadi tercapainya, tapi kalau hayalan yang baik bisa tercapai. Contoh apa? Hayal sugi. Nah, tolong baharian itu hayal sugi hijab, beberapa jam saya jadi supaya sugi hijab. Ada lagi waktu apa anak-anak baik bercita-cita, misalnya apa, misalnya sudah ini mudah-mudahan terkabul. Nah, jadi ada dua Ngacak Nabi menyebutkan pasti anak-anak tidak baik, tidak tercapai. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, kam min mustaqbilin yauman la yastaqbiluhu wa muntadhirin qadan la yablughu. Berapa banyak kata Nabi daripada sesuatu yang akan dicapainya, akan datang, hari yang akan datang, la yastaqbiluhu, tidak akan pernah menyempurnakannya yang dicapai tadi karena umurnya sampai. Wa muntadhirin qadan, dan apa-apa saja yang ditunggunya besok hari, la yablughu, adalah tidak menyampaikan keinginan akan dirinya.
Law nazartum ilal ajali, jikalau kalian itu adalah memandang ilal ajali kepada umur atau ajal, wa masirihi dan perjalanan ajal itu, la mughadtumul amala, sungguh kalian akan menahan, membenci akan angan-angan yang tidak baik tadi, wa muhubahu dan akan tipu dayanya. Jikalau tahu tuh ajal kita tahu ajal kita pada lawas, pasti angan-angan terbaik itu kita singkirkan, kita jauhkan saja. Tapi ajal kita kan tahu, karena tahu ajal kita, maka berangan-angan pada baik tadi akan terus. Ajal kan tahu kok kita. Kedua ini pasti akan aku esok mati kedua ini. Selajur atau aku kan hari Kamis mati ya. Aku betul-betul memastikan karena bisa memastikan. Rawahu Dailami. Yang kedua, membuat Allah Ta'ala itu berikan siksaannya di dunia tadi, mengutamakan kehidupan dunia yang tidak bersatukan. Hirsun ghalibun, tamak yang berlebihan. Hirsun ghalibun, tamak yang berlebihan. Laisa lahu qana'atun, yang tidak ada baginya itu rasa qana'ah, rasa cukup. Tomak yang berlebihan itu bahaya, karena tomaknya berlebihan disengajakan Allah Ta'ala langsung. Itu cobaannya. Falhirsu yaslubu fadailan nafsi, maka bermula tomak itu adalah menarik keutamaan yang ada dalam diri manusia. Wa yamna'u, dan mencegah minan tawaffuri, daripada sempurna ala ibadati, mengerjakan menggawi ibadah. Menggawi ibadah apalah saja, anak pegawai itu pulang menyasahi lagi itu pulang ibadah pulang lakas, menggawi ibadah, menggawi doa, baca ancam. Bila ada hajat yang diulang wa yub'atsu 'ala tawarruti, dan membangkitkan dirinya 'ala tawarruti, atas melangkahkan diri bisyubhati, karena yang halal tidak tercapai karena tomak tadi, bisyubhat, lalu diambil jalan yang syubhat. Jalan yang halal ada lagi, pas jalan yang syubhat nanti ambilnya karena tomak. Wa laysa lil harisi ghayatun maqsudatun, tidak ada bagi orang yang tomak itu kesudahan yang ditujunya. Ada sing habisan yang ibu indaha, terhenti di sisinya tidak ada, pasti ada terus. Wala nihayatun mahdudatun, tidak ada puncaknya yang ditujunya tadi. Mahdudatun, yang terbatas. Yakhna'u, yang dia merasa cukup. Biha, dengannya itu. Dengan apa? Dengan maksudnya yang ditujunya. Li'annahu idha wasala bil hirsi ila ma amala amra'u dhalika iziyadatil hirsi. Karena sesungguhnya apabila sudah mencapai dengan namanya tomak itu, ila ma amala, kepada sesuatu yang diangan-angankannya, amra'u, maka akan membuat tipuan jadikan yang demikian itu biziyadatil hirsi, dengan bertambah tomaknya, wal amali, dan bertambah angan-angannya yang ada yang tidak baik. Wa illam yasir ra'a idha'atal ghina lauman wasara, jika tomak tadi atau angan-angan yang tidak baik dan tidak tercapai, nasara bima salafa min rajaihi, maka membuat seorang itu akan menjadi apa? Menjadi gangguan. Orang tuh angan-angan kalau kita tidak tercapai, tomaknya akan tercapai, kadang-kadang tidak bisa tercapai oleh dirinya, gangguan ujungnya. Lalu lalu dari sini jalan setengah, karena jadi garis setengah, jadi di atas sana, garis di atas kaning, garis setengah ya. Kalau sampai amalan
luasnya angan-angan cita-citanya yang tidak baik, tidak tercapai, tadi membuat seseorang gangguan. Yang ketiga, yang Allah Ta'ala menimpakan dirinya di dunia tadi karena mengutamakan dunia yang nomor satu. Wa akhadha minhu halawatul ibadati. Orang yang beribadah ditarik, diambil manisnya, lezatnya membawa ibadah, rasa hilang. Karena apa? Mengutamakan dunia. Makanya ibadah kadang sebenarnya asal-asalan aja. Kenapa mengutamakan kehidupan dunia di nomor satukannya, sehingga ibadah asal-asalan aja. Litasyaghulih anha, karena menyibukkan dirinya anha daripada kepentingan dunia yang di nomor satukannya. Rasa ibadah, rasa lezat itu hilang. Kayak orang jual makan, bila orang makan itu berkicap-kicap, pasti lezat nyaman. Bila orang untuk makan biasa aja, juga tidak ada lezatnya lagi. Kenapa? Karena sudah merancangkan dimakan itu aja, tiap hari nasi bersama katanya. Sampai petahun makannya kan lebih buruk ikut lagi, berarti orang rasa lezatnya sudah hilang. Ya kan? Tiap hari makan wadah itu saja, tulang dua, sampai ke untal ada baikut lagi sulutnya. Kalau disuapnya oleh karena rasa lezatnya sudah hilang. Kayak seperti itu juga orang membawa ibadah tadi sudah rasa lezatnya sudah hilang, maka asal-asalan saja, tidak terasa lagi. Amal kebaikan tidak ada rasanya lagi. Sudah ada rasanya lagi, biasa itu kan. Mudah sudah tidak ada rasanya lagi, nilainya pahalanya kurang. Ya asal-asalan. Kenapa? Karena asal-asalan. Anak penyesalan itu pulang ya. Anak pegawai itu pulang ya. Asal ibadah aja. Itu yang tiga. Pertama, tiga yang di dunia yang Allah Ta'ala berikan siksaannya. Adapun yang tiga Allah Ta'ala memberikan di akhirat. Wa amma thalathatun fil akhirah. Adapun alladziyya bil akhirah, adapun tiga macam alladziyya bil akhirah Allah Ta'ala berikan di akhirat. Fahulun yaumil qiyamati, Allah Ta'ala akan memberikan baginya air fahiyya umurun wa khawifah, huru-hara kejadian yang akan terjadi bagi dirinya diberikan Allah Ta'ala yaumil qiyamah, pada hari kiamat, yaitu perkara-perkara yang menakutkan dirinya, wa mafza'atun, dan perkara yang mengejutkan dirinya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Orang di hari kiamat biasa-biasa aja, ada yang mendapatkan huru-hara duka cita yang luar biasa. Katanya mengutamakan kehidupan dunia yang di nomor satukannya. Yang kedua, wal hisabus syadidu, Allah Ta'ala memberikan tiga macam yang di akhirat. Yang kedua, penghitungan amalnya dipersulit, susah amalnya dihisab, dihitung, dipersulit. Bahwa hisabul munafasyati, dengan dihitung amal secara teliti. Ujar malaikat, ini oleh wahai Allah Ta'ala, ada meremehkan perintah pian yang ada di sini catatannya. Ulun ujian malaikat, ulun itu begitu aja. Biasanya orang ini dan ujian malaikat ada meremehkan perintah pian, sehingga orang tadi tidak mengerjakan perintah pian. Ada catatannya ujian malaikat. Tinggali yang catatan dapat di koleksi bujur-bujur. Yang sudah dianggap baik yang lainnya biasa-biasa aja catatan amalnya tadi. Kada dipermasalahkan. Ada lagi dipermasalahkan oleh malaikat. Wahai Allah Ta'ala, ini pulang ini pernah meremehkan atau pernah menganggap tidak wajib perintah dia, wahai Allah Ta'ala. Ini ada catatannya dari malaikat. Itu yang kedua. Wal hasratut tawilatu, yang ketiga Allah Ta'ala memberikan di akhirat nantinya apa? Penyesalan, rasa rugi yang lama. Ai al-huznu al-madidu, duka cita yang lawas, tidak ada habisnya. Bisa balik ta'abi, dengan sebab
keuyuhan asyadidi yang berat, yang susah. Di akhirat kena ada penyesalan, rasa penyesalan dan lain-lain. Diperbanyak citanya oleh Allah Ta'ala. Yang berkah kita awal terindah daripada 6 macam ini. 6 macam, 3 macamnya di dunia, 3 macamnya dia di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan dari yang 6 ini. Wal maqalatu rabi'atu asyrata, ada perkataan yang ke-14. Qala Ahnaf Ibnu Qais, berkata Ahnaf Ibnu Qais radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, la rohata lil hasudi, tidak ada ketenangan bagi orang yang hasud itu. Jadi orang hasud itu yang sedang, kata Imam Ahmad Ahnaf bin Qais. Qala Abdul Mu'ti As-Saqlawi naqalan an Syaikhihi Al-Badri rahimahullah ta'ala, yulal hasudu bi khamsatin, daripada Imam Abdul Mu'ti As-Saqlawi mendengar daripada gurunya Syekh Al-Badri, kata Imam Al-Mu'ti As-Saqlawi, yulal hasud, yubla akan binasa orang yang hasud itu dengan 5 macam. Apa yang pertama? Usulul dzambi lahu, memperoleh kehinaan di akhirat kena orang hasud. Yang lain dimuliakan, nya hina terus. Wa husnul daimun, yang kedua sedih yang terus-terusan. Di dunia sedih karena hasud, di akhirat sedih juga karena apa? Karena sebab hasud tadi. Wa mulika babut taufiqi alaihi, yang ketiga ditutup pintu taufik atasnya, bagian hasud tadi. Jadi tidak dapat pintunya taufik dari Allah Ta'ala. Yang keempat, wa musibatun daimatun la ajra fiha, musibah yang terus-terusan datang kepada dirinya, la ajra fiha, yang tidak ada ganjaran padanya. Maksud tadi ada aja dapat musibahnya karena hasud. Yang kelima, wal ghadabu syadidu alaihi min Allah Ta'ala, mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala yang berat atas dirinya karena memiliki sifat hasud. Itu kata Imam Abdul Mu'ti As-Saqlawi. Qala Ali Al-Mawardi, berkata Imam Ali Al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi, adapun namanya hasud itu yang sebenarnya itu apa? Kan menurut imam-imam itu lain pengertian hasud-hasad tadi. Syiddatul huzni, bertambahnya sedihnya, bukan cintanya, alal khairati, atas kebaikan-kebaikan, allati takunu linnas, yang kebaikan-kebaikan itu dikerjakan oleh manusia, al-afadili, yang punya kelebihan. Apa maksudnya? Melihat orang membuat kebaikan sakit, hasud menurut Imam Ali Al-Mawardi, ini yang tidak bisa membuat kebaikan sakit. Orang membuat kebaikan itu hasud namanya. Sedih alal khairat, atas kebaikan-kebaikan, allati takun linnas, yang pernah dikerjakan oleh seseorang manusia, al-afadil, yang punya kelebihan. Amal munafasatu fahiya talabut tasyabbuhi bil afadil, adapun yang namanya munafasah, berlomba-lomba, fahiya talabut tasyabbuh, adalah menuntut penyerupaan bil afadil, dengan orang yang punya kelebihan, min ghairi idkhali dararin alaihim, daripada tidak memasukkan mudarat atas mereka. Punya namanya bahajatan bahasamaan, perlombaan itu lain hasud. Saya ada lomba baharatan, lain hasud namanya.
saling menyikut. Kenapa? Karena perlombaan. Tapi punya hasutnya yang paling perlombaan lain. Ini masalah hati manusia. Wa qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsud. Jadi Nabi bermula orang beriman itu yaghbitu, selalu mengharapkan kebaikan, selalu ingin kebaikan baik. Itu orang beriman. Wal munafiqu, dan adalah orang munafik itu yahsud, yang selalu hasud. Jadi intinya orang hasud itu orang munafik. Semua kali ada hadis Nabi wal munafiqu yahsudu. Jadi orang hasud itu orang munafik. Wala muru'ata lil qalubi. Berikutnya kata Imam Ahmad anak bin Qais, tidak ada al-muru'ata, tidak ada harga diri lil kadubi, bagi orang yang selalu berdusta. Jadi orang berdusta, insan berdusta itu tidak ada harga dirinya. Bal muru'atu mura'atul ahwali, adapun yang namanya harga diri adalah menjaga daripada semua keadaan-keadaannya. Takunu ala afdaliha, yang adalah terjadi atas punya kelebihannya. Hatta la yuzhara minhu, sampai tidaklah muncul daripadanya qabihun, sifat yang tidak baik. An qasdi, daripada tujuan. Wala yutawajjahu ilaiha istihqaqin, orang yang selalu tidak benar, orang tadi selalu dusta, tidak ada buahnya. Walaupun beban dari jujur, kalau percaya lagi, bahkan dusta itu ya. Murahnya ini bahasa kita murah itu citra, citranya harga dirinya hilang karena sedang berdusta, walaupun sudah jujur dikatakan. Wala hilata lil bakhil. Kemudian lagi kata Imam Ahmad bin Qais, tidak ada tipu muslihat, tak ada muslihat cara bagi yang bakhil. Ai wa hadas sakha, karena bakhil lawannya adalah pemurah. Jadi orang nampak itu kan oleh obati. Tidak ada caranya mengobati bakhil. Badal ma yuhtaju ilaihi indal hajati. Lain seperti namanya pemurah adalah sesuatu yang diperlukan kepadanya indal hajati, ketika orang memerlukan. Wa an yusiluhu ila mustahaqihi, dan yang namanya pemurah itu adalah menyampaikan kepada yang berhaknya biqadri ta'ati, dengan sekadar kemampuannya. Kita ada punya kemampuan, ada berapa lagi pemurah? Kemampuan ada kan? Ketika pemurah itu dipaksa juga. Mun kemampuan kadang dan jadi orang pemurah. Mun kemampuannya ada, bolehlah jadi orang pemurah. Pahamannya pulang. Ada dipaksa, ikam harus jadi orang yang pemurah. Kita awal itu. Nah, orang kemampuan orang macam-macam. Karena mesti yang nyaman terus. Coba. Dan lagi mudah Allah Ta'ala. Bismillah, semua tempat semua khotimah dijawabkan oleh Rasul khotimah, benar kita di program bersama Rasul juga bila usia kita tidak memperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala zari Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'ala al-tawil. Allahumma faqihna fi din wa 'ala al-tawil. Faqihna fi din wa 'ala al-tawil. Balagina fi dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha